Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Ini bukan weekend ya teman-teman, ini masih hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 kalau nggak salah. Jam 1:10 pagi teman-teman. Nah ini kita recap dulu nih yang kemarin. Ini mamam loh yang nunggu di sini. Arah bener tapi harga tidak masuk zona ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman. Itu namanya bukan rezeki ya teman-teman. Oke, kita akan merecap teman-teman, akan apa ya istilahnya? Kita akan update. Karena karma di sini sudah diambil teman-teman. Karma di sini sudah diambil. Nih resistennya ini sudah diambil, sudah di break. Jadi untuk jangka panjang gold masih akan lanjut naik, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang lagi fase koreksi atau pullback karena udah masuk pertengahan Juli, biasanya Agustus akan bearish ya teman-teman. Akan bearish tapi bearish yang sifatnya itu koreksi. Jadi koreksinya sampai mana gitu kan. Nah, kita akan menandai area flag terbaru teman-teman. Di sini ada flag, di sini ada area market structure atau area flag, di sini bullish flag range. Di sini bullish flag range. Jadi di masa depan gold masih akan tertahan di area ini teman-teman. Jadi selama harga belum menembus area ini, gold masih akan naik seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk level-level pentingnya sih hanya ada dua di sini sebagai area swing high sebelumnya. Di sini previous high, di sini ATH yang kemarin sudah di break ya teman-teman. Di sini ATH. Nah berarti ATH yang baru akan pindah ke sini teman-teman. Nah untuk pindah ke sini, jadi ATH yang sekarang ada di 2483an untuk broker atau apa, untuk server Wanda teman-teman. Nah sebelum kita mencari entry posisi buy-nya di mana gitu, kita akan ketahui dulu targetnya menggunakan Fibonacci yang dibalik teman-teman. Kita tarik dari swing high yang di break, karena data di sebelah kiri sudah habis ya teman-teman. Nah data yang sebelah kiri sudah habis, ini ekspansi. Nah berarti target gold untuk pertama di sini target 1 di situ, terus target 2 nya di atasnya lagi 261.8, terus yang terakhir di sini entah kapan dia akan ke 3000 2900, si lama sih. Nah ini seperti itu. Tapi kalau saya emang nggak akan muluk-muluk, saya menargetkan gold antara Juli Agustus atau sampai akhir tahun dia akan mengejar area sini dulu 2550 dulu di situ. Nah untuk area entry-nya gimana Mas Jun gitu. Coba teman-teman perhatikan di sini ada area resisten yang di break teman-teman, area ATH sebelumnya yang di break. Seperti sejarah ya teman-teman, setelah ATH di break. Nah ini kan ada ATH nih di sini. Kita lihat sejarahnya. Sini sejarah ATH di break. Dia bukannya naik lagi setelah menyentuh area RBS di sini, resisten become support, dia malah ngebanting ke bawah menuju area ekstrim. Kemungkinan hal yang akan serupa gitu akan terulang kembali di gold gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat area ekstrimnya seperti di sini, ada bahu kiri di sini, ada QML, ya QML, buy di sini. Untuk area originnya di sini ngompres ya teman-teman, dia dikompres. Nah transfer ke sini, kita tandai area ini sebagai area originnya di sini nih. Ada drop base rally di sini, tapi tetap stop loss paling aman ya di bawah sini, di luar area flag seperti itu untuk jangka panjang ya teman-teman gitu.
Nah, terus area entry-nya di mana Mas Jun? Sebenarnya kalau entry di area flag yang modelan begini gitu. Kalau area RBS-nya kan di sini, kalau teman-teman perhatikan area resisten yang di sini dia di breakout oleh candle yang clean break. Jadi tanpa rally base rally gitu. Kalau di sininya ada rally base rally di sini, dia akan menjadi area break limit, akan menjadi area yang bagus untuk buy. Tapi kalau di sininya clean break gitu, kemungkinan dia akan mencari sesuatu di bawah, di dalam sini teman-teman, di dalam area sini sampai dia masuk ke sini. Entah dia pullbacknya sampai mana, saya juga kurang tahu gitu. Tapi dia akan masuk ke dalam sini lagi, mencari sesuatu, mencari pijakan untuk melanjutkan kembali ke atas. Minimal dia akan mengejar ATH sebelumnya atau mengejar area target Fibonacci ekspansi di sini. Nah, untuk area terbaik sih menurut saya sih adanya di sini kalau untuk ngebuy di masa depan ya teman-teman. Di masa depan area terbaik untuk ngebuy adalah di area ekstrim yang kekompres di sini di 2303 di situ, dengan target pertama bisa mengikuti level ATH di sini. Targetnya ATH sebagai target. ATH itu kalau nanya apa itu Mas? ATH itu all time high, harga tertinggi sepanjang masa dalam sebuah aset atau mata uang atau komoditas atau kripto atau forex atau apapun teman-teman. Nah, kalau gold kan harga tertingginya kemarin di sini baru terbentuk lagi gitu. Berarti kan sini sinyal awal gold masih akan lanjut naik di masa depan seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang sih saya apa ya istilahnya tuh? Saya pengen entry, tapi bukan buy, tapi intinya entry sell teman-teman. Dengan apa ya istilahnya tuh? Dengan gaya trading entry pullback teman-teman. Jadi entry counter trend yang sesungguhnya gitu. Kalau kita lihat di sini ada zona demand yang berkali-kali dites di sini. Ini menjadi area locking. Area kita anggap sebagai area flag limit. Segini total keseluruhan zonanya. Sini. Nah, ini sudah di break ya teman-teman. Nah, berarti kalau harga sudah nge-break flag limit di sini, berarti harga akan naik mencari sesuatu yang istimewa. Kalau menurut saya sih di sini teman-teman. Di sini ada Quasimodo level, di sini ada area supply, sorry. Nah, di sininya ada Quasimodo level. Di sini ada bahu kiri, di sini ada bahu kiri seperti itu. Kalau buat teman-teman nih besok gitu, untuk penurunan terjauh sampai mana Mas Jun ini untuk setup yang sekarang? Kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik Fibo teman-teman, ini ada area demand yang di break di sini. Ada setup CB1 Fibo musang. Nah, di sini kita tarik Fibo sampai ke sini gitu. Nah, akan kelihatan jelas penurunan pertama di sini di 161 dia sudah mulai naik lagi ke atas. Tapi selama belum ada setup pembalikan, kita masih bisa sell di area supply ini dengan target di sini nih. 261 di sini ada demand. Ada base yang masih fresh. Demand. Terus di 423 di sini juga ada demand teman-teman. Tapi ini tested nih, udah dimitigasi gitu. Kemungkinan sih kalau saya lihat ini seperti area CPLQ ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau CPLQ adalah ignore compression gitu. Kalau compression kan ketika compression terbentuk kan, misalkan ada compression gitu. Misalkan ada compression. Misalkan di sini ada supply, drop, base, drop. Supply-nya masih fresh, harga datang dengan compression. Nah, fungsi compression itu untuk melepas order secara besar-besaran. Harusnya ketika terjadi compression, harga itu akan jatuh secara mendadak gitu. Tapi kalau di sini, karena mungkin zona di sebelah kirinya sudah dianggap lemah, ketika dia muncul compression, dia bukannya turun, dia malah bablas ke atas, mencari likuiditas yang lebih tinggi. Atau nge-break swing high di sini kayak gitu. Nah, ini namanya ignore compression. Jadi ketika harga kembali ke area sini, kemungkinan ketika harga sudah turun di sini dia akan bablas lanjut seperti itu. Nah, di sini demand awal CP-nya di sini. Sini seperti compression, kalau saya lihat mah di sini seperti compression. CP.
Jadi untuk besok mah saya akan apa namanya istilah itu, akan menunggu sell di area supply ini. Buat teman-teman yang langsung sell di sini menggunakan area pull base, akan menerima stop loss sebanyak 145 pips dengan target pertama di sini di 192 pip, target kedua di sini di 270 pip, target ketiga di sini di 665 pip seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan setengah atau 50% zona supply akan menerima resiko sekitar 80 pips dengan target maksimal di 730 pips seperti itu. Tapi kalau saya sih kemungkinan akan menggunakan ilmu tuning. Ilmu tuning itu apa? Udah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silahkan cek ini playlist advance kalau nggak salah di sini. Itu ada ilmu memperkecil zona entry, di situ ada ilmu tuning. Yang pertama itu pakai multi time frame, yang kedua pakai bahu kiri gitu. Atau menunggu konfirmasi sekalian. Nah, jadi kan di grup itu saya tugasin teman-teman buat mencari konfirmasi gitu. Jadi, Macun, harga udah masuk area sell nih gitu. Saya melihat ada double top gitu misalkan. Terus Macun, saya harga udah masuk zona sell nih gitu. Saya melihat ada Quasimodo atau pola triple top gitu, atau pola head and shoulders gitu, atau indikator apapun gitu. Pokoknya kalau udah ada tanda-tanda dia mau nge-sell, kabarin saya, infokan saya, kita saling bantu ya teman-teman, kita saling diskusi, kita saling bantu gitu. Takutnya saya ketika harga masuk zona, saya lagi tidur atau saya lagi kerja atau apa lagi di luar gitu, seperti itu, nggak sempat lihat chart kayak gitu. Makanya kita saling bantu. Saya mah hanya menyediakan zona gitu. Silahkan untuk konfirmasi, untuk istilahnya, untuk konfirmasi entry, untuk pengukuhan kita entry di sini, silahkan teman-teman cari sendiri berdasarkan pemahaman masing-masing seperti itu. Nah, kita disclaimer dulu lah. Kita tunggu price action. Tunggu price action. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Saya akan disclaimer dulu. Ini seperti biasa, ini bukan ajakan untuk entry ya teman-teman. Ini bukan sinyal untuk entry, karena ini setup yang bersifat melawan tren. Jadi ini adalah setup yang sangat-sangat high risk ya teman-teman, sangat-sangat berisiko tinggi gitu. Makanya tunggu dulu konfirmasi, tunggu dulu price action, tunggu dulu kira-kira ada tanda-tanda yang kuat untuk nge-sell, baru kita akan sell walaupun harga udah masuk zona, soalnya zonanya lumayan gede gitu, 100 pip lebih di sini. Jadi saya disclaimer dulu, ini bukan sinyal untuk entry, bukan ajakan untuk entry. Ini hanya sebagai journaling saya pribadi untuk merekam kebodohan saya di market seperti itu teman-teman. Jadi kalau emang ada gitu manfaat yang bisa diambil dari video ini, ya silahkan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah seperti itu. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.